Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita akan coba melakukan analisa terhadap wawancara yang sudah dilakukan oleh BBC terhadap Pak Presiden kita, Joko Widodo. Menarik karena banyak kejanggalan yang tampak dalam mata rakyat kita. Minimal saya, salah satu rakyat jelata di Indonesia. Kita akan coba simak videonya. Thank you for joining us, Bapak Presiden. Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease. Oke, belum selesai pertanyaan dari presenternya, kita lihat mata dari Pak Joko Widodo tidak fokus pada pewawancara, tapi melihat ke kiri. Nah, biasanya dalam bahasa tubuh kita bisa melihat kalau orang sedang berpikir mencari jawaban itu bola matanya ke kanan, ke atas. Nah, ini tidak ke atas, ke samping. Biasanya ini menandakan dia sedang mencari tahu, sedang mencari pegangan gitu. Apa nih? Mungkin ada orang di sampingnya, kita nggak tahu ya bagaimana posisi di belakang layar. Tapi kita lihat dari pertanyaan itu Pak Joko Widodo sudah mulai mencari-cari cara untuk menjawabnya. Your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Ya, memang pada saat puncak kasus kita, sehari saat itu ada 56.000 kasus dan sekarang sudah turun menjadi 600. Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 per hari. Tetapi saat ini sudah bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. Ya, kita lihat pertanyaannya bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas kematian 150.000 orang di Indonesia akibat COVID, bahkan mungkin bisa lebih dari situ. Dan Pak Jokowi justru menjawab mengenai pengembangan proses fasilitasi dari kesehatan. Kan yang ditanya bukan bagaimana progresnya, tapi bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi saya kira kan kalau ditanya bagaimana pertanggungjawabannya, kami akan melakukan bentuk pertanggungjawaban kami adalah gitu ya. Jadi ini seperti seolah-olah ada yang membisiki, bukan jawaban yang natural dari seorang presiden. Karena kita lihat juga itu di sebelah kanannya ada earphone. Itu juga kan tidak biasa kita lihat dalam sebuah proses wawancara. Dan kita lihat kan pewawancara menyampaikannya in English, dalam bahasa Inggris, tapi dijawab dalam bahasa Indonesia. Saya kira satu hal, memang ada kejujuran dari presiden kita bahwa beliau terkendala dengan bahasa Inggris sehingga membutuhkan translate. Itu saya kira sudah harus kita apresiasi ya, ada kejujuran itu. Tapi jawabannya nggak nyambung, artinya barangkali dia mendengar bisikan dari earphone, kemudian dia menyampaikannya. Saya kira itu satu hal yang mudah kita lihat.